Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Triningsih dari Prodi PGSD kelas 76 Universitas Trilogi. Materi yang akan saya bawakan berjudul komponen bimbingan konseling. Berikut pemaparannya. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi utama yaitu komponen bimbingan konseling, ada baiknya kita tahu dulu nih, apa sih bimbingan konseling itu? Jadi, bimbingan dan konseling itu adalah sebuah layanan yang diberikan kepada siswa untuk membantu mereka dalam pengembangan diri, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, layanan ini biasanya diberikan oleh konselor sekolah yang terlatih dalam psikologi pendidikan dan teknik konseling. Dari pengertian tersebut, bisa kita tarik apa aja sih manfaat bimbingan konseling bagi kehidupan kita sehari-hari, khususnya di sekolah. Baik, yang pertama di sini yaitu berperan penting dalam penanganan masalah kesehatan mental. Jadi, layanan konseling itu dapat membantu siswa loh yang menghadapi masalah kesehatan mental. Contohnya seperti kecemasan, depresi, dan stres yang dapat mempengaruhi kinerja akademik dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Yang kedua, pembentukan karakter dan etika. Maksudnya, bimbingan konseling itu dapat membantu dalam membentuk karakter dan etika siswa, membekali mereka dengan nilai-nilai positif yang penting untuk kehidupan pribadi dan profesional. Kemudian yang ketiga, keterlibatan orang tua dan komunitas. Jadi sebenarnya konselor juga sering bekerja sama dengan orang tua dan komunitas. Untuk apa? Yaitu memastikan bahwa dukungan untuk siswa tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah, tetapi juga diperkuat di rumah dan lingkungan sosial mereka. Kemudian ada pencegahan dan intervensi dini. Bagaimana? Yaitu dengan pendekatan yang proaktif. Bimbingan dan konseling jadi dapat mencegah masalah sebelum menjadi lebih serius. Intervensi dini dalam isu-isu seperti perundungan, penggunaan narkoba, atau masalah keluarga juga bisa mengurangi dampak negatif jangka panjang pada siswa. Yang kelima, peningkatan kepuasan dan keterlibatan siswa. Nah, biasanya siswa yang merasa didukung dan dihargai itu cenderung memiliki tingkat kepuasan dan keterlibatan yang lebih tinggi dalam kegiatan sekolah, yang pada akhirnya bisa meningkatkan motivasi belajar dan hasil akademik mereka loh. Kemudian yang keenam, penyiapan untuk transisi. Bimbingan dan konseling juga bisa membantu siswa dalam transisi penting, seperti pindah dari sekolah dasar ke sekolah menengah, atau dari sekolah menengah ke perguruan tinggi, atau selanjutnya dunia kerja. Nah, layanan ini tuh membantu mereka menavigasi perubahan dengan lebih mudah dan percaya diri. Yang terakhir, dukungan untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Jadi, siswa dengan kebutuhan khusus perlu dipastikan mereka itu mendapatkan layanan dan adaptasi yang dibutuhkan untuk mencapai potensi penuh mereka. Setelah tahu manfaatnya, penting juga nih buat kita tahu tujuan dari bimbingan konseling itu apa sih? Di sini aku merangkumnya menjadi 4. Yang pertama yaitu pengembangan diri, yang kedua pemahaman diri, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat penyesuaian sosial, dan terakhir perencanaan karir. Nah, setelah sudah aku bahas pengertian, manfaat, dan tujuannya, mungkin kita dapat sedikit gambaran ya dari apa sih bimbingan konseling itu. Selanjutnya kita masuk ke materi pokok, yaitu komponen bimbingan dan konseling. Jadi, di dalam rambu-rambu penyelenggaraan BK dalam jalur formal Depdiknas tahun 2008 dan Permendikbud nomor 111 tahun 2014, dijelaskan bahwa komponen program bimbingan dan konseling meliputi yang pertama layanan dasar, layanan responsif, layanan pengembangan, dan layanan sistem dukungan. Yang pertama yaitu layanan dasar atau basic service. Jadi layanan dasar itu merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok. Biasanya kegiatan ini tuh dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan atau yang dituangkan dalam standar kompetensi kemandirian. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk membantu konseli memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan hidup. Lanjut ke yang kedua yaitu layanan responsif atau responsive service. Layanan responsif itu adalah pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan segera agar tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Nah, strategi layanan responsif itu diantaranya konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, kolaborasi, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus atau referral. Tujuannya untuk apa? Yaitu membantu konseli yang sedang mengalami masalah tertentu menyangkut perkembangan pribadi sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya, layanan pengembangan atau development service. Apa sih? Layanan pengembangan itu adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang berkaitan dengan perencanaan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Strategi yang digunakan dalam layanan ini itu antara lain bimbingan klasikal, konseling individual, bimbingan kelompok, dan strategi lainnya. Nah, tujuannya apa? Yaitu 1. Memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungan. 2. Mampu merumuskan tujuan, perencanaan, dan pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang ketiga yaitu dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskan. Yang terakhir yaitu layanan sistem dukungan atau sistem support service. Layanan sistem dukungan merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan.
yang secara tidak langsung nih memberikan bantuan kepada peserta didik atau konseli untuk memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Tujuannya apa? Yaitu memberikan dukungan kepada konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam memperlancar penyelenggaraan komponen-komponen sebelumnya dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan bagi personel pendidik lainnya, tujuannya yaitu adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, dukungan sistem ini meliputi kegiatan pengembangan jejaring, kegiatan manajemen, pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. Jadi itulah keempat komponen konseling yang bisa saya jelaskan. Kemudian sekarang kita beralih ke kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan tadi. Jadi kesimpulannya adalah bimbingan dan konseling di sekolah itu merupakan komponen krusial dalam mendukung perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karir siswa. Nah, program ini melibatkan berbagai layanan seperti bimbingan individu, bimbingan kelompok, layanan responsif terhadap masalah, dan dukungan sistem sekolah yang bertujuan mengoptimalkan potensi siswa. Konsepnya yang holistik, proaktif, preventif, dan individualisasi memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhannya. Implementasi efektif, bimbingan dan konseling berdampak positif pada prestasi akademik, keterampilan sosial dan emosional, disiplin sekolah, serta kesiapan karir siswa sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Bimbingan dan konseling di sekolah memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka, baik secara akademik maupun personal. Implementasi yang efektif dari program ini memerlukan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, serta pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan dinamika siswa. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua, juga untuk saya sendiri. Sehat selalu untuk kalian semua. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.